Film ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Johnny Utah. Di film ini, dia berperan sebagai seorang agen muda FBI yang juga mantan atlet motocross yang bertugas menyelidiki aksi kejahatan Body dan komplotannya yang telah mencuri berlian 10 juta karat yang dimiliki oleh perusahaan milik Amerika Serikat. Namun, ternyata uang tersebut tidak dinikmati oleh Body dan komplotannya, melainkan dibagikan ke masyarakat miskin di daerah tertentu. Johnny pun menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan komplotan tersebut bertujuan mendapatkan pencerahan spiritual. Oke, singkat cerita, langsung saja kita menuju alur ceritanya. Someday, atau pada suatu hari, ada seorang remaja bernama Johnny Utah. Dia adalah remaja dengan nyali yang cukup besar. Ia dan sahabatnya Jeff kerap meluangkan waktu untuk melakukan olahraga ekstrim. Ingin mengabadikan, Utah selalu mengunggah video aksinya di jejaring YouTube. Suatu saat, Utah dan Jeff melakukan aksi motocross di tebing yang cukup curam. Dengan segala nyali yang dimilikinya, Utah berhasil melewati tebing-tebing dengan motornya. Tapi tidak dengan Jeff. Jeff harus menyerah pada takdir. Motornya berada di ujung tebing, membawanya berada di ambang maut. Jeff akhirnya terjatuh dan tewas. Berawal dari penyesalan itu, Utah berkeinginan kuat untuk meninggalkan dunia liarnya dan mengabdikan diri sebagai agen FBI. 7 tahun berselang, Utah berhasil menjadi agen FBI. Ia pun mendapatkan tugas untuk menyelesaikan sebuah misi kejahatan yang cukup unik. Body bersama kawan-kawannya kerap melakukan aksi kejahatan, seperti mencuri di bank, lalu membuang uang hasil curian tersebut di atas awan. Mereka sengaja membuat hujan uang untuk membantu masyarakat di beberapa sudut belahan dunia. Sama seperti Utah, Body pun suka dengan olahraga ekstrim. Body sesungguhnya memiliki 8 misi berbahaya. Ia adalah orang yang menganut mitos Ozaki. Di sana, Body diajarkan untuk mencintai alam dan tidak terjebak akan nafsu dunia. Segala kejahatan yang dilakukannya tersebut hanya untuk kemaslahatan umat manusia. Body sebetulnya membenci sifat manusia yang lambat laun merusak alam. Namun caranya yang ekstrim tersebut telah membuat polisi geram. Saat itu, Body sudah melakukan ketiga siksaan dari mitos Ozaki, yaitu yang pertama kemunculan kekuatan yang dilakukan di Afrika, yang kedua kelahiran langit yang dilakukannya di Gunung Everest, dan yang ketiga kebangkitan bumi yang dilakukannya di Meksiko. Dan saat menjalani misi pertamanya, disinilah Utah bertemu dengan Body. Sebelumnya, Utah sudah mengetahui bahwa Body dan teman-temannya pasti akan berada di Perancis untuk mengejar siksaan keempat dari mitos Ozaki, yaitu yang disebut dengan air kehidupan. Saat ingin menaklukkan ombak yang mempunyai tinggi 2,5 meter, di mana ombak itu datangnya hanya 1 dekade atau 10 tahun sekali, hanya ada 2 orang yang mengejar ombak itu. Tak lain dan tak bukan hanyalah Utah dan Body. Namun sialnya, Utah tidak berhasil melewati ombak itu, dan untungnya Utah diselamatkan oleh Body. Dan dari situlah persahabatan antara mereka terjalin dengan baik. Awalnya, Utah dibawa ke kapal milik bosnya Body, yaitu Alvarik. Dia adalah orang yang mendanai semua aksi yang Body dan kawan-kawannya lakukan. Tidak itu saja, waktu Utah sudah mulai siuman, dia dibawa keliling kapal oleh Body, dan waktu di dek atas, Utah bertemu dengan wanita yang dilihat sebelumnya waktu sedang menaklukkan ombak di laut. Dan dia berkenalan dengan wanita itu, dan namanya adalah Samsara. Ini dia orangnya, yang mempunyai spesifikasi kecil tapi mantul, nggak besar tapi padat. Wow! Dia merupakan satu-satunya wanita yang ada dalam kelompok Body. Singkat cerita, Utah berhasil masuk dan menjadi satu komplotan dengan Body guna menyelidiki kasus yang sedang ia emban dari FBI. Baru awal bergabung,
Utah langsung diajak oleh Body untuk menjalani siksaan kelima dari mitos Ozaki tersebut, yaitu kehidupan angin. Yang dimana yang dimaksud oleh Body adalah manusia harus mengalahkan rasa takutnya akan kematian, dan juga manusia harus bisa menyatu dengan alam yang sudah memberikan kehidupan kepadanya. Dan untuk menjalankan siksaan kelima dari Ozaki atau kehidupan angin, aksi ini akan dimulai di pegunungan Alpen yang terletak berada di perbatasan Perancis Italia. Awalnya Utah tampak ragu untuk mengikuti aksi Body tersebut, tetapi karena Utah adalah merupakan mantan atlet poli ekstrim, sama seperti mereka, mau tidak mau, dia harus mengikutinya. Pada keesokan harinya, aksi itu dimulai, yaitu mereka harus terbang dari atas pegunungan Alpen yang sangat tinggi, dan terbang melewati gunung menuruni lembah, dan terbang melewati awan tipis nan manja sambil menikmati indahnya pemandangan alam yang ada di sekitar gunung itu. Singkat cerita, aksi menyatu dengan alam dan menjadi seperti angin itu berhasil dilakukan oleh Utah, Body, dan kawan-kawan. Utah pun tampak senang dan bahagia karena dia disambut dan diperlakukan bak keluarga oleh kelompok Body. Lalu aksi selanjutnya setelah dari pegunungan Alpen, mereka lanjut menjalani siksaan ke-6 dari mitos Ozaki, yaitu yang disebut dengan kehidupan es, yang akan dilakukan di pegunungan es di Italia dan akan dilakukan oleh Utah, Body, Rhodes, dan Chowder. Di pegunungan es ini, Utah memimpin aksi tersebut. Utah yang pertama meluncur dengan menggunakan snowboard, menyusuri gunung es yang disusul oleh Body dan kawan-kawan. Perjalanan itu sudah menemui ujungnya. Karena mereka sudah sampai di ujung tebing, Rhodes pun menghubungi helikopter agar menjemputnya. Namun Utah tetap nekat untuk meneruskan aksinya. Yang mau tidak mau, Body dan kawan-kawan pun ikut meneruskannya. Namun naasnya, salah satu dari anggota mereka yaitu Chowder gagal dalam aksi ini, karena Chowder tidak bisa mengontrol lajunya. Dan akhirnya Chowder pun jatuh dan masuk jurang gunung es tersebut, yang mengakibatkan Chowder pun tewas. Di sini, Utah pun terheran. Karena setelah kematian Chowder yang awalnya harusnya mereka berkabung atas kematian rekannya tersebut, tetapi Body dan kawan-kawannya malah mengadakan pesta untuk pelepasan rekannya yang sudah meninggal itu. Karena Body yakin bahwa matinya Chowder adalah lantaran karena memang Chowder sendiri yang sudah menentukan jalannya, dan dia memang sudah siap jikalau dia harus mati waktu berada di gunung es. Utah yang merasa tidak enak hati karena Utah berpikir seandainya dia tidak meneruskan aksinya waktu berada di gunung es, Chowder tidak akan mati dan meninggalkannya. Melihat kawan-kawannya sedang asik berpesta ria, Utah memilih untuk pergi dan tidak ikut larut dalam pesta tersebut. Utah pun memilih untuk menyendiri dan berada di suatu ruangan seorang diri dan memilih untuk minum sendiri dan sambil merenungi kesalahannya. Tidak lama kemudian, masuklah seorang wanita. Dia adalah Samsara. Samsara pun menemani Utah yang sedang bersedih karena kehilangan kawannya itu. Dan tidak hanya itu saja, setelah mereka ngobrol panjang atau juga curhat, tidak berselang lama karena mereka hanya berdua di ruangan itu, dan yang ketiga adalah setan, maka terjadilah hal yang sangat diinginkan. Ini kan yang kamu inginkan? Lalu paginya setelah itu, Utah kembali bertemu dengan Body, dan hal yang dicurigai Utah selama ini akhirnya terjadi. Body pun mengajak Utah untuk mengembalikan apa yang telah diberikan oleh bumi, yaitu aksi ini akan dilakukan oleh Body dengan meledakkan tambang emas. Utah pun mengikutinya, tapi di saat perjalanan, saat akan membajak gerombolan mobil yang ada di tambang, Utah pun mengatakan kepada Body bahwa dia tidak setuju dengan aksi yang dilakukan oleh Body selama ini, karena sebenarnya aksi yang dilakukan oleh Body adalah merupakan sebuah kejahatan. Tambang itu pun akhirnya diledakkan oleh Body, dan disinilah Utah mengungkap siapa dirinya sebenarnya, bahwa dia adalah seorang agen FBI. Lalu Body langsung kabur dengan menggunakan motor.
Utah pun mengejarnya. Saat Utah berhasil mendapatkan Body yang dimana jika Utah mau, dia tinggal menembak Body. Body mengatakan kepada Utah bahwa sebenarnya Body sudah mengetahui identitas Utah sebagai FBI semenjak kejadian di Perancis saat pertama kali dia bertemu Body. Dan Utah pun memilih untuk membiarkan Body lolos. Tidak berhenti di situ, sejak terungkapnya kelompok penjahat yang dikejar FBI selama ini adalah benar-benar kalau itu adalah Body, FBI pun langsung membekukan semua aset milik Al-Fariq, sehingga Body pun sudah tidak ada sponsor dana lagi untuk melakukan aksinya. Lalu Body dan kelompoknya nekat untuk merampok sebuah bank yang terletak di puncak gunung Tofana, Italia. Aksi itu diketahui oleh FBI dan Utah. Mereka pun langsung menuju lokasi bank yang sedang dirampok oleh Body dan kawan-kawannya tersebut. Dan terjadilah baku tembak. Disinilah Rhodes mengakhiri hidupnya setelah mendapat beberapa kali tembakan dari polisi. Lalu Utah pun mengejar orang yang dikiranya itu adalah Body, tetapi sayang sekali setelah ditembak oleh Utah dan dibuka helmnya, orang itu adalah Samsara, wanita yang sudah pernah mantap-mantap dengannya. Dan Utah pun tak berhasil menangkap Body pada waktu itu, dan Body pun menghilang. Tak menyerah sampai situ saja, Utah pun merangkai sebuah kejadian untuk menganalisa di mana pergerakan dari Body selanjutnya. Dan akhirnya Utah pun menemukan tempat di mana Body akan melakukan siksaan ketujuh dari mitos Ozaki, yaitu di air terjun di Venezuela. Dan benar saja, waktu Utah mendatangi air terjun itu, Body dan Gromit sudah berada di sana dan bersiap untuk menaiki tebing yang tinggi yang ada di situ. Body pun yang sudah dengan persiapan yang matang, langsung memanjat tebing itu disusul oleh Gromit. Lalu Utah pun ikut memanjat tebing itu juga guna mengejar Body. Baru sampai tengah perjalanan, si Gromit sudah tidak kuat melanjutkannya dan Gromit pun akhirnya terjatuh dan innalillahi. Body dan Utah berhasil sampai ke puncaknya. Dan lagi-lagi sesudah mencapai puncak, Utah tidak juga berhasil menangkap Body, karena Body memutuskan untuk terjun bebas dari puncak tebing itu. Utah pun mengikutinya. Sesampainya di bawah, dia terbawa arus air yang deras, yang mengakibatkan luka di sekujur tubuh Utah. Singkat cerita, Body menghilang dan Utah kehilangan jejaknya. 7 bulan kemudian, di Samudra Pasifik, disitulah Body berada. Dia sendirian berada di kapal. Tujuan Body berada di sini adalah menyelesaikan siksaan keempat dari Ozaki, yaitu air kehidupan, yang merupakan aksi terakhirnya setelah melewati ketujuh siksaan lainnya. Utah yang mengetahui bahwa Body pasti akan berada di tempat itu, dia pun menemui Body di kapal Body dengan menggunakan helikopter. Dan kali ini Utah tidak akan mau menangkap Body karena Body sudah menentukan pilihannya. Dan Utah yang mengetahui bahwa Body tidak akan selamat dengan ombak dan badai sebesar itu, membiarkan Body menjalankan aksi terakhirnya itu. Dan inilah penghujung ceritanya bahwa Body memang benar tidak bisa selamat dari ombak dan badai tersebut. Akhir yang sedikit menyedihkan karena persahabatan dan permusuhan Utah dan Body harus berhenti sampai di sini. Oke teman-teman, cukup sekian alur cerita dari film Point Break ini. Untuk lebih serunya, saya sarankan untuk menonton langsung film versi aslinya. Semoga kalian tetap sehat selalu, sampai kita dipertemukan di video selanjutnya.